pasti teman-teman tahu deh. Kalau misalnya Esen saya ini karakter Esen yang gimana ya? Do, dominan satu kali gitu ibaratnya secara pengaromaan. Hai, Marki Plus, mari ngoplos ala Kang Ito. Kali ini saya lagi berada di sekitar Jati Asih. Kebetulan lagi ada undangan mancing KSMB ya, Komunitas Mancing Daerah Bekasi. Kebetulan saya ketemu dengan orang ahli yang punya merek produk yang saat ini sedang lumayan booming. Nah, kita coba kulik dia, kira-kira tips sama kiat-kiatnya kayak gimana. Kita langsung berkenalan. Dia ada di sebelah saya. Om, maaf Om, namanya siapa? Pura-pura nggak kenal. Iya, pura-pura nggak kenal. Okay. Namanya Sam Alus. Ya. Di Facebook pun Sam Alus, biasa dipanggil secara umum juga Sam Alus. Sam Alus. Sam spasi ALUS. Ya, di Facebooknya kayak gitu. Terus produknya saya sendiri, brandnya namanya Marun Esen. Maron Esen, Iya. Maron Esen. Betul, yang bermarkaskan di Bantar Gebang. Bantar Gebang ya. Nah, sekarang toko keduanya di Sempu Cikarang. Oh, di Sempu Cikarang. Iya, betul. Oke. Jadi sekali lagi Sam Alus ada di Bantar Gebang ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi namanya Sam Alus, di Facebooknya Sam Alus. Kemudian produknya Maron Esen. Nah, ada di tokonya ada di daerah Bantar Gebang. Dan kelihatannya juga sudah mulai nasional ya, Bang ya. Ya, alhamdulillah. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Jadi sebagai gambaran kenal Om Sam ini pemain awalnya lele, Esen lelenya top, tiap hari mancing. Jadi kenapa beliau layak dijadikan bintang tamu di kita Marki Plus? Marki Plus. Mari kita ngoplos. Karena itu pengalaman Esennya itu luar biasa. Oke Bang, kembali ke produk Abang. Iya. Ada berapa macam Bang untuk itu Bang? Varian lele sendiri berapa? Varian lele sendiri kalau untuk Esennya itu kisaran 10 varian. 10 varian. Iya, itu untuk umpan alam dan umpan olahan. Umpan alam sama umpan olahan tahu lah orang lele ya. Terus kalau untuk siramannya satu, itu beda dengan Esen. Siramannya itu khusus untuk umpan alam biasanya. Oke. Iya. Kita kan fokus ke ikan mas. Setelah lele booming kemudian berhasil, beliau juga ngoplos untuk ikan mas. Ada berapa macam ikan mas? Ikan mas itu kurang lebih ada 12 varian sekarang. Yang paling terbaru ini supel, memang belum dipromokan. Sengaja memang lagi kita kasih yang yang memangnya langganan Marun Esen ya, yang memangnya suka pakai produk Marun Esen. Jadi memang kita kasih dia dulu pada. Jadi belum memang secara promo besarnya launching grand launchingnya belum. Oke. Gitu. Jadi ada 12 macam kurang lebih macam-macam varian ya Bang ya. Betul. Oke, sekarang kembali ke kita bicara Esen secara umum. Iya. Menurut Abang, ada nggak sih takaran Esen mesti sekian gitu? Wajib. Kalau buat saya pribadi wajib, karena kalau untuk di ikan mas itu sendiri meleset 1 mili aja secara pengaromaan. Contoh misalnya kita dapat esen-esen yang keras dasarannya. Contoh misalnya atsiri kayak walang atau serai atau garlic. Itu sangat pengaruh ketika kita kelewat semili atau sampai 5 mili ya udah kebangetan. Kalau lewat semili aja itu kita jadi 2 kali lipat pengoplosannya. Oke. Gitu. Enggak, itu kan maksud saya kalau Abang ngoplos gitu kan. Maksudnya kalau secara umum, orang umum, kalau oplosan yang bagus tuh mesti misalnya walang sekian persen, ini sekian ini itu. Secara umum takaran. Secara umum takaran? Iya, yang bagusnya. Yang kalau saya pribadi ini selalu tipikal pengoplos yang selalu mencari karakter aroma dulu pertama di atas. Yang keduanya baru nanti di ujung udah dapat karakter aromanya yang kita pengenin, baru atsirinya. Gitu. Nah, secara takaran yang tepatnya biasanya perbandingan ya, berarti ya. Perbandingan kalau misalnya esen-esen yang kencang tadi kayak saya bilang kayak walang dan lain-lain itu tuh harus biasanya kalau saya pribadi per sekali oplos biasanya nggak banyak sih. Gitu. Dan itu biasanya masuknya di atsiri kalau yang untuk takaran-takaran sedikit-sedikitnya itu gitu. Kalau untuk secara umumnya mau disebutin takaran detailnya atau gimana gitu
maksudnya Kang Ito? Nah, oke. Bang Sam sudah mulai banyak cerita nih, sudah mulai membongkar rahasianya produk-produk beliau. Nah, nanti mungkin yang penasaran Bang Sam bisa itu ya ke Facebook atau ke kontak. Nanti bisa juga lewat YouTube saya, bisa juga lewat kontak saya, tanya, nanti saya kasih nomor handphonenya Bang Sam, saya punya. Iya Bang, kembali lagi yang tadi Bang cerita, yang maksudnya campuran macam-macam tadi. Maksudnya secara umum, karena kan sepengetahuan saya dan teman-teman yang ngobrol lain, Esen itu semua berdasarkan feeling serta takaran pribadi ya, bener nggak? Iya, masing-masing punya karakter ya untuk ngoplos Esen itu sendiri. Apa namanya? Kalau saya pribadi ini memangnya ya pasti teman-teman tahu deh. Kalau misalnya Esen saya ini karakter Esen yang gimana ya? Dominan satu kali gitu ibaratnya secara pengaromaan gitu. Nah, terus kalau untuk pengoplosan Esen itu sendiri, cuman bisa ngasih tips ke teman-teman nih yang nonton Marky Plus ini. Nah itu apa? Pertama yang harus kita cari untuk ngoplos yang baik itu karakter aroma. Karakter aroma di atas perpaduan antara aroma itu pertama. Yang kedua, kalaupun memang butuh amisan di dalam satu oplosan, misalnya contoh kayak coya, terus kayak apa namanya siput gitu kayak tenggiri. Misalnya itu pun penting. Nah itu dibalikan lagi kepada karakter aroma yang kita mau. Nah untuk asiri itu sendiri katanya kan secara umum asiri itu kan ya bagus buat ngunci ikan dititikan dan lain-lain gitu. Mau contoh kayak usar dan nilam, misalnya nilam kayak katanya buat ikan rame dan usar katanya buat indukan, bisa buat selodokan secara satuan gitu. Nah itu tinggal terserah teman-teman. Dan kalau saya sendiri secara produk saya ikan mas ini ada saya yang suka yang pasangan Kang itu. Oh pasangan. Iya, kenapa saya suka yang pasangan? Karena saya biasanya tak setting yang satu gurihannya ini, gurih wanginya ini buat ke arah ikan rame. Paling yang satunya ini full atsiri biasa. Gitu. Nah, jadi saya senang kenapa pasangan gitu. Jadi patokan saya berpatokan kepada kadar air empang, karena kadar air empang tuh berbeda-beda ya Kang Ito ya. Yang secara umumnya di satu tempat makan, satu tempat nggak makan, biasanya di satu botol ini gitu. Nah kenapa saya bikin 2? Nah gitu. Nah untuk teman-teman yang lain boleh bisa bikin 3, amisannya dipisah, atau aroma gurih buahnya di satu botol, terus amisannya dipisah dengan amisan, dicampur mix amisan lain, terus yang satunya lagi full atsiri gitu juga, itu juga bisa gitu. Dibikin triple ibaratnya. Gitu. Jadi aplikasinya saat di kolam ya, tidak rata-rata kan sekarang teman-teman berandalkan satu botol itu sudah untuk semua. Ini pengalaman baru, ini teori baru bahwa Om Sam memisahkan antara jadi targetnya mungkin amisan, atsiri sama gurih itu. Gurih, ya. Itu dipisahkan. Gurih, iya, dipisahkan. Oke, jadi ada target-target tertentu misalnya. Tapi itu udah oplosan. Iya enggak, maksud saya oplosannya itu ada 3 macam kan, ada atsiri, oplosan amis gurih, oplosan amis juga tersendiri ya. Iya, oke, jadi seperti yang tadi sempat ngobrol, oh ini saya suntik berapa tetes nih supaya induk makan kayak gitu gitu ya. Betul. Oke, nah, ini pengalaman baru nih. Jadi jangan itu terus, ikutin terus Marky Plus, mari ngoplos ala Kang Ito. Oke, kalau tadi Om Sam ngasih clue buat kita bahwa dia kalau mancing dengan menggunakan 3 oplosan yang berbeda, tentu ada maksud tertentu, antara lain masalah amis gurih untuk ada oplosan amis, ada gurih, kemudian ada atsiri. Tujuannya masing-masing kurang lebih. Kalau yang atsiri adalah untuk ikan induk ya, Bang Sam ya. Atau buat pengunci ikan di titikan kita. Oke, berarti ikan itu bisa dikunci. Nah ini satu teori baru lagi untuk kita pelajari. Bang Sam, kan Bang Sam, menurut Bang Sam, standarnya harga untuk oplosan itu berapa sih? Yang rata-rata umum orang jual 30 mili lah. Kan sekarang ada yang jual, saya sendiri ada 40.000 cuman. Ada yang sampai 350.000 gitu. Itu yang menurut Bang Sam gimana sih masalah harganya? Kalau bicara soal harga, masing-masing punya marketing masing-masing, punya bahan dengan budget dan masing-masing modal untuk ngoplosnya. Kalau saya pribadi, produk saya itu paling mahal sepasang tuh 100.000. Sepasang itu per botolnya 15 ml. Oh, per botol 15 ml. Iya, kalau untuk yang singlenya dari 50.000 sampai 75.000.
Per 15 mili semua. Per 15 mili semua. Kenapa? Karena biar terjangkau. Pun kalau secara saya pribadi pun kalau misalnya orang mau beli 30 mili tapi kita terpentok budget dan orang nggak sanggup beli gitu, kan kasihan gitu, mendingan kasih yang 15 mili. 15.000, 50.000 tuh 15.000 mahal juga loh. Nah tapi ya alhamdulillahnya terjangkau. Ya, sampai ya. orang pemancing harian masih bisa beli lah istilahnya. 15 mili pemakaiannya 3 tetes sampai 5 tetes, paling banyak 10 tetes ya. Oh ya. Mancingnya seminggu sekali ya, setahun kan gitu. Oh gitu. Baru habis kapan lakunya. Oh yes. Jadi hitungannya murah. Hitungannya Murahnya karena durasi. Karena gini bukan. Makanya sedikit. Karena gitu. kan oplosan itu seni bang. Seni bang. Siap. Jadi nggak ada takaran harganya. Saya juga berpikir gitu. Kalau kita bicara esen, harga kemarin saya sempat ngobrol sama Om Tito, kemudian Bang Sugi bilang kalau range esen murni itu yang buah wangi itu 200 sampai 500 gitu kan. Terus yang amis 400 sampai 700 gitu. Terus kalaupun atsiri paling mahal ya antara 1 juta sampai 4 juta. Itu range-nya. Iya. Sebetulnya kalau kita bagi ya paling mahal aroma Atsiri. atsiri kan pakai cuma 2-3 tetes atau 5 tetes di 130 mili gitu kan. Nah, kita bicara umum, kalaupun paling mahal 1 juta, harusnya per 30 mili maksimal 30.000. Kalau kita bicara harga. Tapi kan kita kembali lagi bahwa oplos itu seni ya kan. Karya seni itu nggak bisa dinilai dengan duit. Iya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau beli esen mahal, kalau suka dan mampu beli aja, Beli nggak ada aja. masalah ya kan. 50.000 15 mili pemakaian 6 bulan baru habis ya. Oh, Menang berarti banyak. mulai. Udah gitu hadiahnya banyak lagi dapatnya. Udah kebayar 50.000-nya gitu kan. Udah kelewat. Ya buat teman-teman kalau misalnya pengen mencoba oplosan Bang Sam, bisa komen di bawah ini di YouTube saya, bisa komen di situ atau ke direct ke Sam Alus di Facebook aja ya Bang. Di Instagram Facebook nggak ada ya? Iya, Instagram nggak ada. Instagram nggak ada, cuma Facebook. Atau nanti kita tulis handphonenya di YouTube nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa di komen ya, nanti kita tulis nomor handphonenya, saya kasih, bisa coba. Ini menurut saya rekomen. Ya, Bang Sam, terima Ya, kasih sama-sama, Kang Ito. sudah mau ngobrol dengan saya. Moga-moga kita makin maju bareng-bareng ya Bang ya. Amin. Terus memberi pelajaran buat teman-teman pemancing yang lain. Jangan pernah takut untuk ngoplos. Iya. Markiplos, mari Mantap. ngoplos ala Kang Ito.